Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming menggunakan kereta cepat Wush untuk menghadiri upacara gelar pasukan dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Wapres Gibran menggunakan Wush bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Momen Wapres Gibran naik Wush dibagikan Marwarar Sirait melalui akun Instagramnya. Bersama Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming meresmikan satuan baru di lingkungan TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Khusus Komando Pasukan Khusus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Bersama Presiden, Wapres menyaksikan defile pasukan TNI. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya dari arah kanan podium, tim paramotor TNI segera yang juga menjadi sorotan saudara. Dikala Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu dengan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Momen tersebut diunggah Gibran di akun Instagram pribadinya serta diunggah di akun Instagram Sufmi Dasko Ahmad. Di akun Instagramnya, Wapres Gibran bilang kalau menu makan siang bersama Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko, yakni mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya. Momen makan siang bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama dengan Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra mengundang tanya. Benarkah ada perbincangan penting antar keduanya? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Mas Adi, kalau kita melihat dan juga membaca dari makan siang bersama antara Wapres Gibran dan juga Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, apa yang bisa Anda baca? Apakah ini sinyal bahwa Gerindra masih harmonis dengan Pak Jokowi atau hanya sekedar memelihara kesepahaman saja? Saya kira ada dua hal ya. Pertama, mestinya pertemuan antar tokoh semacam ini itu adalah perkara biasa. Karena kita tahu misalnya Prabowo Subianto dengan Pak Profesor Dr. Sufmi Dasko adalah satu kubu dalam pemilihan Pilpres di 2024 yang lalu. Jadi kalau ada pertemuan seperti makan siang, bisa juga makan malam ataupun sarapan pagi, itu mestinya tidak terlampau perlu ditafsirkan secara berlebihan karena secara prinsip dan secara politik memang Pak Dasko ataupun Mas Gibran itu berada dalam suatu koalisi kekuasaan politik yang sama, terutama terkait dengan Pilpres 2024 yang lalu. Itu yang kemudian sangat mudah sebenarnya untuk menjelaskan, termasuk misalnya pasti publik melihat ini pasti ada pembicaraan yang terkait dengan isu-isu politik kebangsaan, minimal bicara tentang bagaimana untuk semakin memantapkan supaya program-program strategis Prabowo Subianto, program yang pro kerakyatan seperti soal program makan bergizi gratis, soal koperasi desa merah putih, soal sekolah rakyat dan seterusnya, itu sesuai dengan harapan dan tentu saja mampu memberikan akses yang positif, terutama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat selama ini yang belum ada solusinya. Itu yang tampak di permukaan, Mbak. Tapi publik juga kan tidak bisa menutup mata. Pasti ini secara simbolik ada sesuatu yang disampaikan apa, yaitu soal hubungan harmonis antara pemerintah hari ini dengan kubunya Pak Jokowi yang saat ini ada di Solo. Karena setelah ada pemberian amnesti dan abolisi kepada sejumlah pihak yang dinilai menjadi rivalnya Pak Jokowi dalam kontes politik 2024 yang lalu, itu kan dispekulasikan bagaimana hubungan politik antara pemerintah, antara kekuasaan dengan Solo per hari ini itu kan renggang. Jadi ketika foto ini diupload oleh Gibran yang publik tahu ini adalah replika politik dari Jokowi, pesan politiknya sederhana. Hubungan politik pemerintah, hubungan politik kekuasaan hari ini, itu baik-baik saja hubungan politiknya dengan Solo. Tidak seperti yang dispekulasikan oleh publik, karena selama ini ada satu keyakinan. Kalau pemerintah, kalau Prabowo Subianto, kekuasaan politik itu baik dengan Megawati, baik dengan PDIP, itu artinya dengan Solo itu tidak baik-baik saja.
Begitupun sebaliknya, kalau hubungan baik antara kekuasaan dan pemerintah hari ini dengan Solo baik-baik saja, berarti dengan PDIP itu dianggap tidak baik-baik saja. Hmm. Saya membaca, kalau kita melihat rata-rata secara umum, mazhab politik Prabowo itu adalah mazhab politik yang ingin berdiri tegak di semua masyarakat, berdiri tegak di antara semua mantan-mantan presiden terdahulu. Jadi membaca Prabowo itu tentu tidak bisa dalam konteks hitam dan putih. Ya. Artinya Prabowo Subianto itu baik dengan SBY, baik dengan Jokowi, baik juga dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi tidak bisa dalam perspektif konfliktual seperti yang dispekulasikan oleh publik, Pak. Itulah yang saya kira dua hal ini yang menurut saya bisa ditebak secara umum terkait dalam konteks pertemuan kedua tokoh ini. Oke, jika pesannya jelas bahwa hubungan politik antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi baik-baik saja, lalu sekiranya dari pertemuan makan siang kedua tokoh besar ini apa yang menjadi bahan diskusi? Ya pertama secara prinsip ya, kalau kita mau jujur, selama ini kan spekulasi hubungan antara Pak Prabowo dengan banyak pihak itu kan dipersepsikan sedang tidak oke. Misalnya begitu banyak kebijakan-kebijakan Prabowo itu kan diasumsikan berbeda secara diametral dengan kebijakan politik Prabowo. Dengan Pak Jokowi maksud saya, misalnya soal IKN itu kan adalah legasinya Pak Jokowi, tapi dalam perkembangannya sekalipun itu dilanjutkan, tapi kan misalnya dari segi anggaran ataupun dari segi target, itu kan tidak segaspol dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya. Begitupun misalnya terkait dengan infrastruktur, itu kan tidak terlampau jor-joran dilakukan oleh pemerintah hari ini. Artinya secara politik dan dari segi kebijakan dalam banyak hal itu terjadi perbedaan secara signifikan yang dilihat oleh publik antara kebijakan politik Prabowo Subianto dengan Pak Jokowi. Itulah yang kemudian selalu dibentur-benturkan. Ini adalah tanda-tanda bahwa hubungan keduanya itu tidak baik dan tidak mungkin akan bersinergis. Padahal secara prinsip bagi saya ini soal style dalam memimpin saja. Pak Prabowo misalnya lebih melihat bagaimana program-program rakyat itu down to earth dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Soal koperasi desa merah putih, makan bergizi gratis, kesehatan gratis, soal termasuk juga misalnya sekolah untuk rakyat, itu kan langsung. Pak Jokowi tidak melakukan itu secara prinsip dan lebih menjadikan infrastruktur atau IKN dijadikan sebagai instrumen untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan kebangsaan. Itulah yang kemudian dibentur-benturkan oleh publik. Bagi saya, Pak Prabowo itu punya style politik sendiri, agak berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, tapi itu jangan ditafsirkan sebagai sebuah hal sifatnya konflik ataupun berbeda secara mazhab. Inilah apakah yang dalam pertemuan makan siang ini turut diperbincangkan soal adanya struktur baru di tubuh TNI? Karena ini sangat bertepatan sekali sebelum hari ini dilantik Wakil Panglima TNI. Ya, bagi saya secara prinsip kalau soal struktur TNI ataupun struktur apapun, itu saya kira memang adalah di internal TNI. Tidak ada kebijakan-kebijakan lain yang mungkin akan itu muncul dari kepentingan dari outsider yang tidak memiliki hubungan hierarkis secara langsung. Tapi bagi saya secara prinsip, pertemuan-pertemuan tokoh kunci semacam ini menjadi penting sebenarnya untuk disampaikan kepada publik, minimal untuk memberikan pesan harmoni, memberikan kesan kerjasama politik. Karena kalau kita mau jujur Mbak, sebenarnya selama kurang lebih sekitar 10 tahun semacam ini kan Mas Gibran itu sangat jarang sepertinya mengunggah bagaimana kebersamaannya dengan elit-elit kunci di negara kita. Mas Gibran itu dalam banyak hal tidak terlampau menunjukkan bagaimana relasi politiknya dengan DPR, relasi politiknya dengan pimpinan-pimpinan partai politik, ataupun pimpinan-pimpinan fraksi. Itu semua nyaris disapu bersih semua oleh Prabowo Subianto, mulai dari peran, hubungan politik harmonis dengan berbagai pihak, dengan berbagai elemen. Di situ kemudian publik melihat bagaimana peran Wapres kok yang awal-awal dulu kelihatan sangat agresif ketika membuka misalnya lapor Mawapres, tapi setelah itu kan nyaris tidak pernah ada gebrakan-gebrakan yang disinyalmen sebagai bentuk bagaimana kerjasama dengan elit-elit kunci di negara ini. Oleh karena itu ketika ada pertemuan dengan Pak Sufmi Dasko, bagi saya Pak Sufmi Dasko ini bukan hanya soal sebagai wakil ketua DPR atau sebagai ketua harian DPP Partai Gerindra, tapi publik melihatnya Pak Dasko ini adalah duplikat, semacam replika politik dari Pak Prabowo Subianto, karena saya kira begitu banyak kepentingan-kepentingan politik pemerintah, lobbyisnya
penyambung lidahnya dan termasuk soal eksekutor ada di Dasko. Itu memang ada di tangannya Pak Dasko. Oke, tapi gini, kalau kita lihat dari Pak Dasko, Mas Gibran, ini kan adalah bukan sekedar nama ya. Pak Dasko bukan sekedar wakil ketua DPR ataupun ketua harian Gerindra, tapi juga bisa dikatakan sebagai tangan kanan Presiden Prabowo. Mas Gibran ini juga bukan sekedar wakil presiden, tapi juga simbol kesinambungan politiknya Solo gitu. Lalu kalau dilihat dari pertemuan ini, siapa sekiranya yang menginisiasi? Ya, saya kira kalau pertemuan semacam ini pastinya ada mutual interesting, Pak. Mutual understanding. Jadi saling kebutuhannya sama satu sama yang lain. Tapi kalau dilihat dari segi penguploadannya, tentu yang mengupload pertama kali ini kan adalah Mas Wapres. Kan Mas Wapres ini sekali lagi ingin memberikan satu sinyalmen bahwa spekulasi-spekulasi liar terkait dengan hubungan yang tidak baik dengan Solo, dengan kekuasaan, itu ingin diamputasi. Artinya Mas Wapres lah yang menginginkan pertemuan ini sehingga bisa menginformasikannya ke publik karena memposting duluan seperti yang Anda sebutkan? Kalau semacam itu agak sulit karena postingannya seperti kolaborasi, karena memention juga Pak Dasko ya. Tapi bagi saya secara prinsip, siapapun yang menginisiatifi pertemuan ini, rasa-rasanya memang mempertemukan dua figur ini yang dianggap mewakili Solo dan dianggap mewakili pemerintah menjadi penting untuk memberikan pesan harmoni, untuk memberikan kerjasama, untuk memberikan kesan bahwa semua hubungan politik kekuasaan hari ini dengan semua faksi, dengan semua kubu, dengan semua elemen itu baik-baik saja. Apalagi ini di bulan Agustus, tentu harmoni dan kerjasama itu jauh lebih ingin ditonjolkan dibandingkan dengan yang lain. Itulah yang saya sebut sebagai panggung depan. Meski begitu, memang Pak Prabowo Subianto itu kan memiliki hubungan baik dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Tapi bagi saya Pak Prabowo Subianto itu nggak mungkin didikte, nggak mungkin didirect, apalagi diatur-atur oleh mantan-mantan presiden terdahulu. Prabowo ingin menunjukkan sebagai presiden punya hak prerogatif dan bisa menentukan bagaimana arah kebijakan politik ke depan itu tentu sesuai dengan selera, sesuai dengan style, dan sesuai dengan keinginan-keinginan Prabowo tanpa diintervensi apalagi diatur-atur orang lain. Pesan itu yang sepertinya ditangkap oleh publik. Tapi dalam diskusi ini menurut Anda sendiri ikut dibahas tidak soal alasan mengapa Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Dasko dan bagaimana membaca representasi kekuatan politik saat ini setelah pertemuan antara Dasko dan juga Gibran? Kalau saya sih melihat ini semacam makan siang gratis, makan siang plus ya Mbak. Satu sisi pasti yang dibicarakan itu adalah soal suasana kebatinan politik di Indonesia saat ini, soal kekisruhan dan kegaduhan, dan pasti dalam banyak hal ada politik-politik yang saya kira sifatnya aktual dan happening, misalnya soal bagaimana kekisruhan yang belakangan ini muncul ya, amnesti, soal abolisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kan yang ditangkap oleh publik, tapi itu tentu tidak akan mungkin diekspos dan disampaikan secara terbuka oleh publik. Makanya logika panggung depan dan panggung belakang itu sangat relevan dalam konteks ini. Panggung depannya adalah makan siang bersama, suasana politik guyup dan kebangsaan, tapi di panggung belakang tentu pastinya ada banyak hal-hal lain yang artinya amnesti terhadap Hasto Kristianto juga dibahas ya, menurut Anda ya, Mas Adi? Saya tidak terlampau meyakinkan karena ini adalah post factum, sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sudah menjadi cerita politik dan sudah menjadi cerita sejarah. Hasto sudah bebas, Tom Lembong juga bebas. Sepertinya dalam pertemuan ini hanya ingin menegaskan bahwa pemerintahan hari ini adalah pemerintahan yang sustain dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Artinya dalam banyak hal, orkestrasi politik pemerintah hari ini itu juga punya korelasi positif dengan pemerintahan di era Pak Jokowi. Saya kira di situ, karena semua peristiwa politik sudah selesai, Mbak. Karena semua yang terkait dengan amnesti, abolisi itu juga selesai. Saya kira di situ. Mungkin yang bisa dibaca dan juga bisa disimpulkan adalah ketika nantinya pada 17 Agustus para presiden-presiden terdahulu bisa berkumpul di Istana Negara. Terima kasih Mas Adi Prayitno atas perspektifnya. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandjo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI serta 6 Pangdam yang memimpin Kodam baru. Presiden Prabowo menjelaskan Indonesia harus punya pertahanan yang kuat. Pemerintah kini dihadapkan pada strategi mengatur anggaran negara. Catatan Kompas TV akan kami hadirkan usai jeda. Babak baru Tentara Nasional Indonesia.